Assalamualaikum. Hari ini adalah sejarah buat klinik sahabat dan diriku sendiri ya. Daily vlog ini aku ingin menceritakan bagaimana proses pada saat luring akreditasi. Pertama kita sudah hadir surveyor yang telah akan secara luring dan moderator untuk penyambutan tentang bagaimana penyambutan dari pertama dari badan hukum, struktur organisasi dan semuanya sampai tertibnya nanti yang akan disurvei di klinik sahabat. Ini salah satunya kita memberikan sambutan-sambutan juga dan bersiap diri untuk akan melaksanakan luring, dan di sini akhir Desember yang sangat tentunya di akhir tahun ya, tahun 2023. Dan ini penyambutan dari saya sebagai dokter penanggung jawab klinik sahabat yang sepertinya pada saat itu saya susah untuk berkata-kata dan saya tidak bisa dan tidak mampu menatap kehadiran para tim dan surveyor depan saya, dan saya tidak menyangka selama saya berkarir hampir 20 tahun ternyata klinik ini disurvei, dan alhamdulillah saya membangunnya dari kecil hingga sampai terbentuknya klinik ini dengan rapi. Dan saya sangat terus menangis ya, karena rasa haru dari saya muda hingga saya sudah menginjak usia, saya mampu melangkahkan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya selalu bersyukur, tidak ada maksud apa-apa, dan saya sujud syukur karena ini refleks sekali dimana saya bisa mewujudkan untuk lebih baik lagi kesehatan di negeri ini. Amin. Setelah itu dari sambutan saya sangat sederhana, dilanjutkan adalah kita memberikan suatu tanda kalung yang diberikan oleh generasi saya berikutnya, oleh Sabita, Ananda Sabita, kepada surveyor pertama, dan lanjutkan salaman. Di sini ada surveyor 2 orang ya guys. Yang pertama yang tadi, ini yang kedua. Mungkin masih gugup juga Sabita untuk mengalungkannya, lalu bersalaman. Alhamdulillah sudah terlaksana, maka surveyor Dr. Henny dan Pak Sumarlin segera naik ke atas. Kita bercengkerama dulu sebelum keliling untuk melihat situasi di klinik sahabat. Kita wawancara sebentar, kebenaran Dr. Henny memberikan pertanyaan dan seputar sejarahnya klinik yang telah aku bina dari mulai ya bukan aset kepemilikan sendiri, saya hanya karyawan biasa, sampai sekarang menjadi aset pribadi. Rasanya perjuangan ini sangat panjang dan butuh waktu yang tidak main-main, dan saya tidak menyangka, karena dari tangan kosong tercipta semuanya sampai Allah memberikan segala sesuatunya yang tidak terduga, dan saya tidak tahu dari mana. Semuanya hanya pembekalan rasa syukur saya dari dulu, dan terus selalu berdoa dan melakukan terbaik, walaupun saya intinya bukan orang baik dan
intinya saya selalu sumbangsih dari masa sekolah saya untuk masyarakat yang membutuhkan. Intinya dari saya koas, walaupun saya bukan orang berada, sedikit peduli dengan apa yang saya lihat pada saat itu. Dan alhamdulillah jadi saya punya kenangan, dan kenangan-kenangan yang telah saya tanamkan itu bisa terrealisasi di Klinik Sahabat. Saya memulai karir dari tahun 2008 sampai terbentuk badan hukum di tahun 2010 dengan berganti aset di tahun 2014 yang sangat menyentuh, apalagi tentang sejarah Klinik Sahabat ini. Banyak sekali yang tidak terduga, dan ini sudah saatnya kita akan survei. Para surveyor turun dan dengan masing-masing kelompok, bab 1, bab 2, dan bab 3. Ya, saya walaupun tidak menguasai, namun saya berusaha untuk belajar, walaupun itu EP-nya banyak ya. Tapi ya setidaknya buat pengalaman saya sampai ke depannya. Ini sedang diuji coba satu persatu, di mana melakukan cuci tangan yang baik dan benar. Sebelumnya kita sudah latihan sendiri agar terlaksana pada saat survei bisa sempurna. Ini satu-satu dipertanyakan dan dievaluasi para karyawan dan staf yang lain juga satu persatu, berikut juga dengan aku. Dan ini ada sedikit ya sebenarnya sudah rapi, namun harus lebih dirapihkan kembali, terutama tempat tisu dan hal-hal yang setidaknya membuat kenyamanan di dalam pada saat pasien itu mencuci tangan. Ini salah satunya upaya keselamatan pasien pada saat kita ingin menolong apabila ada yang butuh kursi roda dan sekarang muter ke bagian poli. Saya sebagai dokter setiap harinya bagaimana cara memperlakukan pasien-pasien saya. Dan saya berusaha beroptimal mungkin untuk merealisasikan kesehatan itu, walaupun diriku juga tidak sempurna untuk hal tersebut. Merealisasikan, mudah-mudahan untuk generasi berikutnya akan menjadi lebih baik. Dan ini saya memperlihatkan ruang KIA ANC, di mana pada saat kebidanan tidak jalan, aku juga merangkap membantu untuk memeriksa kehamilan. Dan di sini juga aku beritahu ini ada spill kit di hampir setiap ruangan ya. Jadi kalau bisa terjadi harus dibersihkan, entah itu muntah, darah, jadi bisa terrealisasi untuk staf saya yang lain yang bersih-bersih mungkin merapihkan. Dan ini kamar mandi, dan langsung menuju bagian ke poli lagi. Bagaimana kalau di bagian depan poli tindakan pada saat ada pasien butuh gawat darurat, saya menerangkan, dan kebiasaan saya setiap hari untuk setidaknya saya memperlakukan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan pasien-pasien saya merasakan sentuhan dikala saya di poli tindakan maupun di poli lain. Dan saya selalu bersyukur Klinik Sahabat setidaknya bisa baik. Dan ini saya sedang memperagakan bagaimana cuci tangan, dan lalu ke ruang farmasi bersama Ibu Iin.
dan di briefing sebentar. Terima kasih untuk surveyor yang telah membina dan membimbing dan ilmu-ilmunya telah mengeser, dan kita muter-muter ke bagian gigi, kamar mandi atas, lalu mempraktekkan step untuk spill kit yang baik dan benar. Dan tentunya ini juga kita sering belajar dari Najwa Medica ya, tidak jauh dari saudara sendiri, dan saya banyak terima kasih supportnya sehingga bisa terbentuk klinik yang bisa mengayomi masyarakat dan lebih menyehatkan di sekitar wilayah Bundar, khususnya di klinik Sahabat 1. Semua dengan penuh hikmat dan realisasi apa langkah-langkah yang akan tentunya kita membentuk pedoman sesuai SOP, di mana pada saat kita harus melakukan spill kit tersebut. Dan ini sedang diperagakan dari mulai membuka APD dan membuka apron. Jadi di sana ada dimana ada tempat yang hati-hati licin, tempat sampah dibagi menjadi 2, ada yang hitam dan kuning yang bisa dipakai kembali ataupun memang tidak bisa. Lalu terakhir kita membuka sepatu bot karena memang wajib ya untuk menghindari kontak daripada kita terkena darah ataupun cairan. Dan kita merapihkan yang handscoon itu kan berlapis ya. Ini handscoon yang kesekian kita taruh, dan terakhir mungkin kita harus membersihkan tangan dengan hand scrub. Tetap sama langkahnya, kita memberitahukan kepada surveyor 6 langkah. Setelah itu ya mereka apresiasi, memberikan aplaus kepada klinik Sahabat. Terima kasih atas dukungannya para sahabat dan teman-teman. Lanjut, kita setelah spill kit ini ya agak sedikit ditanya-tanya, setelah itu apa, setelah ini apa, dan selesai. Untuk lanjut maka Dr. Henny ini akan Dr. Hana akan mengarahkan kepada lanjut, kita akan memperagakan APAR dengan penuh sukacita, dan Nigali ya perawat kita klinik Sahabat, dan ada Bu Iin dan lain-lainnya sudah pada ngumpul, Dr. Henny Hana, dan semuanya kompak dengan Pak Indri bagian perpajakan keuangan, lebih dan Yuli juga. Ini keseruannya. Semoga akreditasi luring ini dapat mempererat kita hubungannya antara staf dan semuanya yang kita peroleh dari ilmu-ilmu Pak Sumarlin dan Dr. Henny Hana. Semoga bermanfaat dan terus jaya klinik Sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.